Saat ini saya akan memaparkan materi tentang program linier mengenai metode simplex dan analisis sensitivitas. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eliana Tomoyo, salah satu mahasiswa jurusan matematika di Universitas Negeri Manado. Di sini saya sudah menyediakan sebuah kasus karena keterbatasan alat pelindung virus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia yang sudah terkonfirmasi penularan COVID-19, maka dari itu sebuah perusahaan yaitu PT SEJ memproduksi dua alat atau bahan yang digunakan untuk mencegah penularan virus COVID-19, yaitu masker kain dan baju APD yang bisa dicuci. Perusahaan ini menjual kedua daerah masing-masing sebanyak 800 bahan dengan mengirim 2 truk masker kain dan 3 truk APD di Sulawesi Utara, 8 truk masker kain dan 4 truk APD di Jawa Timur. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan akan mengambil keuntungan sebesar 40.000 dari setiap penjualan masker kain dan 30.000 dari setiap penjualan APD. Hitunglah besar keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan PT SEJ. Selesaikan dengan menggunakan metode simplex, kemudian cari analisis sensitivitasnya. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu metode simplex. Namun saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode simplex dalam program linier. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah nilai-nilai yang ada pada kasus sebelumnya, kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan. Di sini bentuk umumnya adalah fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Dengan fungsi-fungsi kendalanya, pada kendala pertama 2X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 800. Kendala kedua 8X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 800, di mana X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita mengubah bentuk umum tadi ke dalam bentuk kanonik. Coba perhatikan, di bentuk kanonik ini kita menambahkan fungsi objektif dan fungsi kendala dengan variabel slack, yaitu variabel S1 dan variabel S2. Pada fungsi objektif berubah menjadi Z kurang 40.000 X1 kurang 30.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Di sini koefisien S1 dan S2 pada fungsi objektif adalah 0 atau artinya tidak ditambahkan apa-apa. Sedangkan pada kendala-kendalanya, pada kendala pertama 2X1 ditambah 5X2 ditambah S1 sama dengan 800. Kendala kedua 8X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 800, di mana X1, X2, S1 dan S2-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang ada dalam bentuk kanonik tadi, kita substitusi atau masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk tabel, sehingga terbentuklah bentuk tabel awal, yang tabel yang berada di posisi paling atas. Kita lihat pada tabel tersebut ada kolom FB atau variabel basis, ada kolom Z, ada kolom X1, kolom X2, kolom S1, kolom S2, dan kolom P atau penyelesaian. Karena pada bentuk persamaan atau bentuk kanonik sebelumnya ada 4 variabel, yaitu variabel X1, variabel X2, variabel S1, dan variabel S2. Dan pada tabel ini terdapat
3 baris, yaitu baris Z, baris S1, dan baris S2. Baris S1 ini adalah kendala pertama dan baris S2 ini adalah kendala kedua. Nah, gunanya tabel ini adalah kita akan mencari variabel mana yang akan masuk basis. Cara untuk menentukan variabel mana yang akan masuk basis adalah kita melihat nilai minus terbesar. Coba perhatikan pada tabel tersebut nilai minus terbesarnya yaitu minus 40.000. Dan minus 40.000 ini berada pada kolom X1. Jadi variabel yang akan masuk basis adalah variabel X1. Kemudian kita akan mencari variabel mana yang akan keluar basis. Cara untuk menentukan variabel yang akan keluar basis adalah kita tentukan rasionya terlebih dahulu. Cara untuk mendapatkan nilai rasio adalah kita membagi nilai yang berada pada kolom P atau penyelesaian dengan nilai-nilai yang berada pada kolom X1, di mana X1 ini adalah variabel yang masuk basis, dengan tidak membawa nilai Z. Jadi kita lihat nilai Z tidak dibawa atau tidak hitung pada tabel rasio. Jadi pada baris S1 memperoleh 800 dibahagi 2 sama dengan 400, dan pada baris S2 memperoleh 800 dibahagi 8 sama dengan 100. Kita lihat nilai yang paling rendah adalah 100. Jadi 100 ini merupakan rasionya, di mana terdapat pada baris S2. Jadi variabel yang akan keluar basis adalah variabel S2. Nah, ini adalah bentuk tabel yang diperoleh, di mana X1 merupakan variabel masuk, S2 merupakan variabel keluar, dan kita lihat pertemuan antara variabel masuk dan variabel keluarnya terdapat di angka 8. Dan angka 8 ini adalah kolom pivot atau nilai pertemuan antara variabel masuk dan variabel keluarnya, dan bisa juga dikatakan sebagai elemen kunci. Langkah selanjutnya kita lakukan operasi baris. Tujuan dari operasi baris ini adalah kita akan mengganti variabel S2 pada kolom FB dengan X1, karena sudah kita dapatkan tadi variabel S2 adalah variabel yang akan keluar basis dan variabel X1 yang akan masuk basis. Dengan operasi baris, kita akan mengubah nilai atau kolom pivot yang tadi, yaitu angka 8, kita akan mengubah dia menjadi 1. Jadi perhatikan pada nomor 1, baris baru X1 sama dengan baris lama S2 dibagi dengan elemen kunci atau elemen pivot yaitu 8. Dengan kita membaginya, maka kita akan memperoleh nilai 1 pada kolom pivot atau pada angka 8. Kemudian nomor 2, baris baru Z sama dengan baris lama Z dikurang minus 40.000 X1 dikali baris baru X1. Maka kita akan memperoleh 1, 0, min 10.000, 0, 5.000, dan 4 juta. Dan pada nomor ketiga, baris baru X1, baris baru S1 sama dengan baris lama S1 kurang 2 kali baris baru X1. Jadi kita akan memperoleh nilai 0, 0, 4, 1, min 2/8, 600. Setelah kita melakukan operasi baris, maka kita akan memperoleh nilai atau tabel yang baru. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita lakukan hal yang sama dengan tahap yang tadi. Kita lihat variabel mana yang akan masuk basis dan variabel mana yang akan keluar basis. Bisa juga kita lihat bersama, nilai negatif terbesar adalah minus 10.000. Dan minus 10.000 ini berada di kolom X2.
Jadi variabel yang akan masuk basis adalah variabel X2. Sedangkan berdasarkan tabel rasio, kita memperoleh nilai yang paling rendah adalah 150. Dan 150 ini berada di baris S1. Jadi variabel yang akan keluar basis adalah variabel S1. Dan bisa kita lihat kolom pivot atau nilai pertemuan antara variabel masuk dan variabel keluarnya adalah 4. Jadi pertemuan antara X2 dan S1 adalah 4. Jadi dengan menggunakan operasi baris kita akan membuat angka 4 ini menjadi 1. Kemudian lakukan operasi baris seperti yang tadi. Maka kita akan mengganti S1 pada kolom baris dengan variabel masuk S2. Dan ini merupakan nilai akhir atau tabel optimal dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berdasarkan kolom penyelesaian atau kolom P, kita memperoleh nilai akhir Z sama dengan 5.500.000, X1 sama dengan 25, dan X2 sama dengan 150. Kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada model linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Jadi analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan koefisien dalam model linear serta akibat-akibat yang ditimbulkan. Analisis sensitivitas terdiri dari dua model penyelesaian. Yang pertama, menggunakan model grafik atau metode grafik. Yang kedua, menggunakan tabel simplex. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian analisis sensitivitas menggunakan model kedua atau tabel simplex. Pada tabel simplex kita juga dapat melihat perubahan sensitivitasnya dari dua segi. Yang pertama dari segi objektif dan yang kedua dari segi kendala bagian ruas kanan atau RHS-nya. Kita masuk pada tahap penyelesaian dari segi fungsi objektifnya. Pada tahap ini, penyelesaiannya sebenarnya sama persis dengan metode simplex. Yang membedakan hanya di fungsi objektifnya, kita ganti X1 dengan C1. Jadi perhatikan, pada fungsi objektif, memaksimumkan Z sama dengan C1 tambah 30.000 X2. Jadi X1-nya kita hilangkan dan ganti dengan C1. Sedangkan fungsi kendalanya tetap seperti yang sebelumnya. Sama halnya dengan metode simplex sebelumnya, kita substitusi atau kita bawa nilai-nilai pada bentuk kanonik tadi ke dalam bentuk tabel, sehingga diperoleh nilai bentuk awal tabel pada gambar, dan kita cari variabel mana yang akan masuk basis dan variabel mana yang akan keluar basis. Berdasarkan tabel, variabel yang masuk basis adalah X1 dan variabel yang keluar basis adalah S2. Nah, kenapa variabel X1 yang masuk basis sedangkan nilai Z pada kolom X1 itu adalah min C1? Karena min C1 ini diibaratkan adalah variabel yang memperoleh nilai yang sangat besar. Jadi dibandingkan dengan min 30.000, min C1 merupakan nilai yang sangat besar atau melebihi nilai min 30.000. Maka dari itu X1 adalah variabel yang masuk basis. Dengan kolom pivot atau elemen kuncinya adalah 8. Kemudian kita lakukan operasi baris untuk mengganti variabel S2 dengan X1 dan untuk membuat nilai 8 menjadi 1. Setelah kita melakukan operasi baris, maka kita akan memperoleh nilai atau tabel yang baru. Berdasarkan tabel ini, negatif terbesarnya berada pada kolom X2,
yaitu minus 30.000 ditambah 1/2 C1. Jadi variabel masuk adalah variabel X2. Dan berdasarkan tabel rasio, variabel yang akan keluar adalah S1 karena nilai rasionya yang paling rendah ada di baris S1, yaitu 800 dibagi 4 sama dengan 150. Namun ada sedikit kesalahan penulisan atau penandaan pada tabel di bagian atas. Sebenarnya variabel keluarnya ada pada baris S1, bukannya X1. Jadi, nilai elemen pivot atau kolom pivot sebenarnya ada pada angka 4, bukan 4/8. Setelah kita melakukan perhitungan kembali menggunakan operasi baris, maka kita akan memperoleh tabel optimal atau nilai optimalnya. Bisa kita lihat di tabel nilai Z1, ZX1 0, ZX2 0, ZS1 7500 ditambah 1/8 C1, ZS2 minus 1875 ditambah 5/32 C1, ZP 4.500 ditambah 25 C1. Kemudian kita ambil nilai ZS1, yaitu 7.500 ditambah 1/8 C1, dan nilai ZS2 yaitu minus 1.875 ditambah 5/32 C1. Karena kita mau memaksimumkan, maka baris ke nolnya itu tidak boleh negatif. Jadi 7.500 ditambah 1/8 C1 lebih dari sama dengan 0, dan minus 1.875 ditambah 5/32 C1 lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai C1 kurang dari 60.000 dan nilai C1 lebih dari 12.000, sehingga C1 berada di selang lebih dari 12.000 dan kurang dari 60.000. Kita masuk pada perubahan sensitivitas dari segi kendala atau RHS. Karena kita akan melihat apakah terjadi perubahan pada kendala bagian ruas kanannya, maka kita tambahkan tabel dengan kolom delta B1. Karena ditambahkan dengan delta B1, maka kendala yang akan ditambahkan 1 adalah pada kendala yang pertama atau pada X1. Kemudian kita lakukan model simplex seperti sebelumnya. Kita cari variabel mana yang akan masuk basis dan variabel mana yang akan keluar basis. Setelah kita melakukan perhitungan menggunakan model simplex, maka kita akan mendapatkan tabel akhir atau tabel optimal, di mana nilai Z delta B1 adalah 2500, X2 delta B1 adalah 1/4, dan X1 delta B1 adalah minus 1/8. Sehingga diperoleh nilai 150 ditambah 1/4 delta B1 lebih dari sama dengan 0, dan 25 dikurang 1/8 delta B1 lebih dari sama dengan 0. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.